Shalom, Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Titus, pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai yang keenam. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Titus, pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai yang keenam. LAI memberikan judul pada bagian ini, tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Demikianlah firman Tuhan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, pernahkah Anda mendengar tentang terapi kretek? Beberapa waktu belakangan, media sosial kita atau mungkin juga televisi dipenuhi tentang terapi kretek. Biasanya terapis menerapi dengan membunyikan tulang-tulang pasien. Misalnya di tulang leher, kretek, kretek. Tulang kaki bagian telapak, kretek, kretek. Dan sebagainya, kretek, kretek. Terapi kretek atau dalam bahasa kedokteran disebut dengan chiropractic, dikatakan dapat melengkapi pengobatan. Profesor Ahmad Fauzi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan, sebenarnya chiropractic dapat mengurangi keluhan otot dan sendi dengan memanipulasinya. Hanya menolong, bukan menyembuhkan. Ya, semacam pengobatan alternatif seperti yang lain. Jadi, terapi kretek atau chiropractic merupakan pelengkap pengobatan. Namun, terapi kretek semakin digandrungi oleh masyarakat karena viral. Bahkan, orang yang tidak sakit pun ingin mencobanya karena pengen mendengar suaranya itu, kretek, kretek. Memang seringkali kita menginginkan sesuatu atau mencoba sesuatu karena viral. Namun, pernahkah kita ingin menjadi semakin serupa Kristus? Alkitab menyatakan menjadi semakin serupa Kristus sebagai sesuatu yang viral. Sama seperti media sosial atau televisi yang beberapa waktu belakangan dipenuhi dengan terapi kretek, Alkitab juga dipenuhi tentang Kristus, terutama tentang semakin serupa dengannya. Saudara-saudara, surat Paulus kepada Titus diawali dengan pemilihan penatua-penatua di Kreta. Dia memerintah Titus untuk memilih penatua-penatua dengan beberapa syarat, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Paulus juga memberikan beberapa syarat untuk memilih pengatur rumah Allah. Sekaligus, dia juga memberikan beberapa syarat untuk menjadi seorang Kristen. Ya, menjadi seorang Kristen yang semakin serupa dengan Kristus. Maksudnya, kalau sebagai seorang Kristen, patokan kita bukan Kristus, lalu siapa? Paulus sengaja meninggalkan Titus di Kreta untuk menolong jemaat di sana, bukan hanya penatua atau pelayan, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kata mengatur di sana dalam bahasa Yunani, epidiotorse, yang lebih tepat diterjemahkan membenahi. Sedangkan frasa apa yang masih perlu diatur dalam bahasa Yunani, leiponta, yang lebih tepat diterjemahkan ketidaksesuaian. Kurang lebih penggunaan kata dan frasa tersebut sama dengan terapi kretek. Titus ditinggalkan di Kreta untuk membenahi kehidupan jemaat di sana yang tidak sesuai dengan Kristus atau yang tidak semakin serupa dengan Kristus. Dia ditinggalkan untuk menerapi jemaat di sana. Kretek. Sama seperti terapi kretek yang mengurangi keluhan otot dan sendi.
Titus juga ditinggalkan untuk mengurangi kebobrokan jemaat di Kreta sebagai seorang Kristen, sehingga mereka semakin serupa Kristus. Apakah hanya kehidupan jemaat di Kreta yang perlu dibenahi? Tentu saja tidak. Surat Paulus kepada Titus juga ditujukan kepada kita sekalian. Roh Kudus jauh lebih baik daripada Titus, ditinggalkan oleh Kristus untuk membenahi kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Namun, apakah kita mau dikretek-kretek oleh Roh Kudus? Apakah kita mau kehidupan kita dibenahi oleh Roh Kudus sehingga semakin serupa dengan Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi yang menolong kami, mengingatkan kami bahwa Kristus adalah teladan sejati yang kami harus ikuti di tengah dunia ini. Tidak dapat dipungkiri, dunia ini membuat kami sulit untuk meneladani Kristus. Tapi kami percaya Roh Kudus di dalam terang menolong kami untuk bisa meneladani Kristus melalui kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.